Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wabi dari kelas 3E PBSD. Di sini saya akan mempraktikkan menjadi seorang guru dan teman-teman sekalian akan menjadi seorang murid. Untuk memenuhi mata kuliah IPA Fisika, dosen pengampu Dr. Bapak Terandus Nanang Rahman MPD. Dengan materi mengenai gaya Pegas. Sini gue mau nanya nih, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu gaya Pegas? Tahu. Oke, ibu akan jelaskan ya. Gaya Pegas adalah gaya yang timbul pada suatu benda elastis seperti pegas atau karet. Nah, anak-anak harus tahu ya apa itu karet. Tahu kan? Tahu. Ketika benda tersebut mengalami perubahan bentuk akibat ditarik, ditekan atau diregangkan, gaya ini bekerja untuk mengembalikan benda ke bentuk dan ukuran semula. Setelah gaya keluar, yang bekerja badannya dilepaskan. Oleh karena itu, gaya Pegas termasuk ke dalam gaya yang elastis. Ada macam-macam gaya Pegas. Di sini ada 3 ya anak-anak. Gaya Pegas tarik. Contohnya ini ada karet gelang yang diregangkan. Ini contohnya anak-anak. Ketika karet diregangkan, saat ditarik ya. Iya. Lalu ini akan menimbulkan gaya Pegas yang bekerja untuk menarik karet kembali ke bentuk semula. Setelah tarikannya dilepas, nih, jadi kita lepas kan. Nah, maka karetnya akan kembali ke bentuk semula. Nah, dia tidak akan bergerak. Kecuali kita tariknya sampai karet ini melebihi batas elastisnya. Ini bisa menimbulkan pelonggaran ataupun nanti karetnya tuh bisa putus ya anak-anak. Terus yang kedua ada gaya Pegas tekan. Contohnya ini gaya Pegas tekan pada pulpen. Ini contohnya pada pulpen ya anak-anak. Iya. Karena ada gaya Pegas di dalam pulpen yang bekerja saat pulpen ditekan atau dilepaskan. Soalnya itu kan, Iya. itu ada gaya Pegas di dalam menyimpan energi saat tekanan dilepaskan. Pegas akan kembali ke bentuk semula dan mendorong bagian pulpen sehingga mata pulpen bisa keluar. Kalau kita dorong, mata pulpen ini bakal keluar anak-anak. Tahu kan? Iya, Ibu. Terus ada gaya Pegas ukir atau gaya Pegas pada menjepit baju. Tapi ibu di sini bawahnya yang yang ada cuma menjepit ya, mirip kok anak-anak. Nih, ketika ibu tekan seperti ini bakal dibuka. Kalau ibu lepaskan, ini bakal tutup kembali. Ini ada gaya Pegas di sini. Karena ada tarikan dan dorongannya. Akan kembali ke bentuk semula. Kecuali kalau kita melakukannya kayak terlalu keras, nanti bakal rusak ya. Selanjutnya ada pengaruh gaya Pegas terhadap gerak benda. Yang pertama, dapat mengubah kecepatan gerak benda. Saat Pegas dilepaskan, gaya Pegas mendorong atau menarik benda sehingga benda mulai bergerak atau bertambah cepat. Dan yang kedua, mengubah arah gerak benda. Gaya Pegas dapat mengubah arah gerak benda karena arah gaya Pegas selalu berlawanan dengan arah gerak atau tekanan yang diberikan. Yang ketiga, menghentikan gerak benda. Gaya Pegas dapat menghentikan benda yang sedang bergerak dengan cara menahan dan menyerap energi geraknya. Keempat, menghasilkan gerak bolak-balik. Berarti kan apa itu bolak-balik? Iya. Nah, apa itu bolak-balik? Ada yang tahu apa itu bolak-balik? Tahu.
Bolak-balik jadi satu bentuk. Oh iya, betul. Gerak tugas dapat menghasilkan gerak bolak-balik karena tugas selalu berusaha kembali ke bentuk semula. Setelah ditarik atau ditekan, ketika sebuah benda dihubungkan dengan tugas, benda tersebut akan bergerak maju, mundur, atau naik turun secara berulang. Dan yang terakhir, yaitu menyimpan dan melepaskan energi. Tugas dapat menyimpan energi saat ditekan atau ditarik. Seperti yang tadi ya, ditekan dan tarik-tarik itu ditarik. Nah, lalu melepaskannya saat kembali, nanti akan kembali ke bentuk semula, ya. Sehingga benda dapat bergerak. Dapat bergerak kan, naik turun. Ya, ini juga bakal bolak-balik ke kanan, kiri, besar. Contoh gaya tugas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ketapel. Teman-teman tahu nggak ketapel nih? Tahu. Pernah kan pas kecil main ketapel? Anak-anak main ketapel itu buat apa sih? Buat juga. Ya. Kan kita tarik ketapelnya. Dari kita tarik ini ketapelnya itu bakalan menunjukkan kalau semakin kuat tarikan kita, maka semakin jauh dorongan yang akan terjadi, ya. Lalu yang kedua ada konten kayak yang dijelaskan tadi yang dijelaskan. Terus suspensi pada motor atau mobil itu kayak yang ada di mobil itu kalau yang berbeda guncangan saat jalan di kereta. Oh iya, tahu. Di motor juga ada ibu yang yang bulat-bulat itu loh, ya, kayak tahu. Nah ini ya, Ya. bakalan Iya. biasanya di bawah. Di bawah duduknya mau bilang. Iya, biasanya. Sok namanya ibu. Oh iya, ini tadi. Kayaknya anak-anak udah pada lemes ya, jadi kita SBY dulu deh. Dulu. Bangun anak-anak semuanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Udah ada di depan layar. Satu jari kanan, Satu jari kiri ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan handap. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera setek. Tiga jari
kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.